Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warmila dengan NIM 22090150212 dari kelas G, Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi jurnal penyesuaian. Baik, di sini berlian consulting jurnal penyesuaian bertanggal 2016 bulan Juli, keterangan, referensi posting, debit, kredit, halaman 01. Baik, kita langsung saja ke transaksi pertama. Di soalnya terdapat 6 transaksi yang harus disesuaikan. Terus kita posting di jurnal penyesuaian. Di transaksi pertama yaitu asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375.000. Baik, kita tulis di sini 31. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian itu ditulis setiap akhir bulan. Baik, keterangannya beban asuransi, referensi postingnya 55. Kenapa 55? Karena ini nomor akun yang ada di buku besar. Kemudian debit 375.000. Keterangannya kemudian lain yaitu asuransi dibayar di muka. Referensi postingnya 16 di buku besar. Ditulis di kredit di 375.000. Keterangannya asuransi terpakai. Kita lihat di buku besar. Setelah kita melakukan pengisian di jurnal penyesuaian, keterangan beserta debit kreditnya itu kita tulis di buku besar seperti beban asuransi. Kita lihat di sini, kita cari beban asuransi. Ini beban asuransi tanggal 31. Keterangannya itu yang tadi asuransi terpakai, referensi postingnya, jurnal penyesuaian 01 ditulis di debit 375.000. Saldo normalnya itu debit 375.000. Kemudian asuransi dibayar di muka juga begitu, ditulis juga di buku besar, dilanjut. Kemudian yang transaksi kedua, sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Keterangannya perlengkapan, referensi postingnya nomor 14, nomor akun di buku besar, kemudian debit 2.275.000. Kenapa 2.275.000? Karena kita lihat di saldo terakhir bagian perlengkapan. Ini saldo terakhir perlengkapannya itu 3.800.000. Baik, kemudian sudah kita tahu saldo terakhir pembelian perlengkapan itu 3.800.000. Kemudian dikurangkan dengan 1.525.000, hasilnya 2.275.000. Kita pindahkan ke sini buku besarnya. Tanggal 31, keterangannya perlengkapan yang digunakan Rp 3.800.000 dikurang 1.525.000. Referensi postingnya JP01, hasilnya yaitu 2.275.000. Sehingga saldo akhir dari akun perlengkapan yaitu 3.800.000 ditambah dengan 2.275.000 sama dengan 6.075.000 rupiah. Kemudian kita transaksi berikutnya begini. Kita selesai setelah kita mengisi jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk isi di buku besar lagi. Kita lanjut. Kemudian akun ke selanjutnya. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Juli sebesar 50.000. Kita tulis beban penyusutan sama tanggal 31 beban penyusutan. Referensi posting yaitu nomor 54, nomor akunnya, di debit sebesar 750.000. Kita lihat di buku besar, kita tulis di sini beban penyusutan ini dia. Tanggal 31, keterangannya penyusutan peralatan kantor, referensi posting JP01 atau jurnal penyesuaian halaman 1. Kita tulis di debit 750.000 rupiah, sehingga saldonya yaitu 750.000 rupiah. Kemudian ke jurnal penyesuaian lagi, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini akumulasi penyusutan peralatan kantor, kita tulis di buku besar itu bagian peralatan kantor. Bagian peralatan kantor ya. Ini tanggal 31
keterangannya akumulasi penyusutan peralatan kantor JP01. Kredit kita tulis di kredit Rp750.000 yang tadi. Kemudian kita kurangkan di sini sama dengan saldo akhirnya dikurang penyusutannya berapa, sehingga hasil akhir saldo dari peralatan kantor itu sebesar Rp13.250.000. Oke, transaksi berikutnya yang harus disesuaikan yaitu gaji resepsionis yang terutang per 31 Juli sebesar Rp175.000 sama tanggalnya masih tanggal 31. Kemudian keterangannya beban gaji, referensi postingnya nomor akunnya 51.000 besar. Kemudian di debit ditulis 175.000. Kita pindahkan ke buku besar beban gaji. Beban gaji. Ini dia. Saya tulis di sini tanggal 31, kemudian keterangannya itu gaji resepsionis yang terutang. Kemudian referensi postingnya JP01. Kita tulis di debit sebesar Rp175.000. Kemudian saldonya kita tinggal tambah saldo akhir ditambah dengan debitnya. Ya di sini Rp175.000. Oke, jadi hasil akhirnya yaitu Rp3.675.000. Oke, kita ke transaksi berikutnya. Sama dengan utang gaji juga begitu. Referensi postingnya 22. Di kredit Rp175.000 ya, sama utang gaji. Ini dia utang gaji tanggal 31, keterangannya gaji efektif terutang, referensi postingnya sama, jurnal penyelesaian halaman 1. Kita tulis di kredit, ingat di kredit. Kalau utang gaji itu di kredit Rp175.000, saldo terakhirnya itu Rp175.000. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, beban sewa yang habis terpakai selama bulan Juli sebesar Rp2.400.000. Sama masih sama tanggalnya 31 Juli, beban sewa, kita tulis keterangannya di sini beban sewa. Kemudian referensi postingnya nomor akun 52 di buku besar. Kemudian kita tulis di kredit 2.400.000. Kenapa di 2.400.000? Karena kita lihat di beban sewa di buku besar, kita lihat beban sewa di sini berapa sih hasil akhirnya sewa dibayar di muka ini. Ini hasil akhir dari sewa dibayar di muka itu Rp4.800.000 dikurang dengan sewa yang habis terpakai sebesar Rp2.400.000, sehingga hasil akhirnya yaitu jadi Rp2.400.000 ditulis di bagian debit. Baik, kita lihat kita pindahkan ke buku besar beban sewa. Ini beban sewanya. Beban sewa tanggal 31, keterangan sisa sewa sebesar Rp4.800.000 dikurang Rp2.400.000. Referensi posnya jurnal penyelesaian halaman 01. Kita tulis di debit Rp2.400.000 karena di beban sewa itu di debit. Kemudian kita tulis saldonya Rp2.400.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Kita lihat ke buku besarnya, sewa dibayar di muka. Oh ini dia sewa dibayar di muka sama tanggal 31. Keterangannya juga sama, sisa sewa Rp4.800.000 dikurang Rp2.400.000. Referensi postingnya jurnal penyelesaian 01, tulisan ditulis di bagian kredit sebesar Rp2.400.000 karena tadi sisa sewanya Rp4.800.000 dikurang Rp2.400.000, jadi hasilnya itu Rp2.400.000. Sehingga di saldonya sama dengan Rp4.800.000 ditambah Rp2.400.000 di sini sama dengan semua yang ini tambah ini enter Rp7.200.000. Ya, kita ke transaksi terakhir yang harus kita posting di jurnal penyelesaian, yaitu
Pendapatan diterima di muka per 31 Juli sebesar 2.750.000. Tanggal 31 masih sama. Keterangannya pendapatan diterima di muka. Referensi postingnya 23 nomor akun dari besar. Ditulis di bagian debit 2.750.000. Kenapa 2.750.000? Karena kita lihat di buku besar lagi pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka saldo akhirnya yaitu berapa? 5.500.000 dikurang yang ada di soal 2.750.000 sehingga hasilnya di jurnal penyesuaian itu 2.750.000 itu. Jadi kita juga tulis di buku besar. Kita tetap tulis di buku besar tanggal 31. Pendapatan keterangannya itu pendapatan yang dihasilkan dalam kurung 5.500.000 dikurang 2.750.000. Jurnal penyesuaian halaman 1. Kita tulis di bagian debit, kemudian saldonya kita tambah. 5.500.000 ditambah 2.750.000 hasilnya dapat 3.250.000. Kita kembali ke jurnal penyesuaian. Pendapatan jasanya di kredit, dan referensi postingnya 41, kita lihat pindahkan ke buku besar. Pendapatan jasa ini dia pendapatan jasanya. Keterangannya itu tanggalnya masih sama, tanggal 31. Pendapatan yang dihasilkan 5.500.000 dikurang 2.750.000. Referensi postingnya masih sama, jurnal penyesuaian halaman 1. Kita tulis bagian kredit karena di sini masih berlaku normal akun saldo, yaitu jika pendapatan itu kalau bertambah ditulis di kredit, kalau berkurang ditulis debit. Tapi ini pendapatan yang dihasilkan sehingga otomatis pendapatan kita bertambah, kita tulis di kredit. Sehingga hasil saldonya, akhir saldo akun pendapatan jasa itu ditambah 41 juta ditambah dengan 2.750.000 sama dengan 44.350.000. Baik, ini. Baik, sehingga didapat jumlah bagian debit yaitu 8.725.000 dan menggunakan sum untuk menambahnya, menjumlahkannya, kemudian bagian kredit juga 8.725.000 sehingga di sini jurnal penyesuaiannya itu balance ya. Baik, cukup di sini saja. Saya menjelaskan tentang bagaimana cara mengisi jurnal penyesuaian sesuai dengan jurnal umum dan buku besar. Baik, sampai di sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you.